atau mempresentasikan hasil PPT saya. Yang pertama, konsep seni. A. Pengertian konsep seni. Konsep seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang menggunakan imajinasi, gagasan, atau keperikiran teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Yang kedua, pembagian seni. Seni secara garis besar dibagi menjadi 4, ialah 1. Seni rupa, yaitu karya yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan atau visual dan peraba. Yang kedua, musik, yaitu karya yang dapat dinikmati dengan indera pendengar atau audio yang dibentuk dari unsur nada dan bunyi dalam alat musik, suara manusia atau vokal, atau gabungan keduanya. Yang ketiga, seni tari, yaitu seni yang diwujudkan melalui gerak, ruangan, waktu, irama, wirasa, wiraga, dan susunan unsur gerakan anggota tubuh secara teratur dan menurut pola-pola tertentu, sehingga menimbulkan gerakan yang indah dan mempesona. Yang keempat, seni teater, yaitu pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiensel yang bisa disebut pembaca, pendengar, atau penonton. Seni teater juga dapat diartikan sebagai seni yang memadukan unsur gerakan dan kata. C. Fungsi seni. Yang pertama, fungsi religi atau keagamaan. Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contoh, kaligrafi, busana muslim, dan lagu-lagu rohani. Seni juga sering digunakan untuk sebuah upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan sebagainya. Contohnya, gamelan dalam upacara ngaben di Bali, atau gamelan luang, angklung, dan gambang. Yang kedua, fungsi pendidikan. Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam musik, misalnya ansabel, karena di dalamnya terdapat kerjasama, atau angklung dan gamelan pun ada nilai pendidikannya. Karena kesenian tersebut terdapat nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Karya seni yang sering digunakan untuk pelajaran atau pendidikan seperti film, ilmiah, atau buku pelajaran, dokumenter, poster, lagu anak-anak, alat peraga, IPA, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, gagasan, kebijakan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Bisa dilihat dalam pegelaran wayang kulit, wayang orang, dan seni teater ataupun poster, drama, komedi, dan reklame. Yang keempat, fungsi reaksi atau hiburan. Seni yang berfungsi sebagai sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan yang khusus pertunjukan untuk berekspektasi ataupun hiburan. 5. Fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial seperti musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer. Seni pertunjukan yang tidak bisa dinikmati pendengar atau pengunjung hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan komunitasnya. Yang keenam, fungsi guna atau seni terapan. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali sebagai media ekspresi atau karya seni murni, ataupun dalam proses penciptaan mempertimbangkan aspek kegunaannya seperti perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang berasal dari gerabah ataupun rotan. Yang ketujuh, fungsi kesehatan atau terapi. Yang ketujuh,
fungsi kesehatan atau terapi. Seni sebagai fungsi untuk kesehatan seperti pengobatan penderita gangguan fisik atau medis distimulasi melalui terapi musiknya atau disesuaikan dengan latar belakang pasien. Terbukti musik telah mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autis, gangguan psikolog, trauma pada suatu kejadian, dan sebagainya. Pada tahun 1909, Siegel menyatakan bahwa musik klasik menghasilkan gelombang alfa yang menenangkan, dapat merangsang sistem limbik, carikan neuron otak, dan gamelan. Menurut Gregory dapat mempertajam pikiran. D. Konsep seni. Konsep seni dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik. Seni sebagai segala bentuk yang memiliki nilai keindahan adalah pengertian yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Seni, jika dipandang dari segi bentuk dan dimensinya, terdapat karya seni dengan 2 dimensi, atau bisa disebut seni lukis, seni grafis, dan seni ilustri, dan lain-lain. Dan 3 dimensi, yaitu melibatkan indera gerak dan raba. Yang kedua, aspek isi. Aspek isi atau ideoplastik adalah ide atau gagasan, atau tema, atau makna, atau meaning dari bentuk karya seni. Isi atau makna suatu karya seni rupa sangat bergantung pada persepsi penikmat atau publik seni. 3. Aspek estetik. Pada saat ini, mainstream pada penelitian estetik lebih melihat keindahan bukan sebagai sifat dari objek itu sendiri, tetapi sebagai hasil sensasi atau interaksi antara persepsi dan objek. Berawal dari perbedaan pengertian keindahan, lahirlah teori objektif dan subjektif. Yang keempat, aspek nilai. Menurut R.S. Titus, karya seni memiliki 3 nilai, ialah A. Nilai pakai adalah nilai ekonomi berkaitan dengan mata uang. B. Nilai kisah adalah nilai ideal yang bisa berupa nilai religius, moral, dan historik. C. Nilai normal adalah nilai kira atau basic yang merupakan nilai intrinsik pada karya seni. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.